Selamat datang kembali di channel kami Rayalza ya. Kemarin kita sudah membahas cara membuat border dan cara membuat nomor urut ya, list. Di video kali ini ya, kita belajar cara menggunakan format cell ya. Kalau kemarin kita membuat bingkai itu menggunakan format cellnya itu yang pada pembahasan border ya. Langsung saja ya teman-teman, kita belajar yang pertama tentang format cell ya. Format cell ya. Ya, ini saya buatkan penomoran otomatis. Oke. Oke, sudah. Nah, kembali ke format cell ya. Saya sengaja tidak langsung memberikan tabel pada data yang sudah saya buat ini, supaya kita kembali flashback kembali ke materi yang kemarin, yaitu membuat border, karena dia juga masih ada di dalam menu format cell itu sendiri. Saya terbiasa kerja itu saya harus tetap memunculkan cop table. Kenapa harus saya tetap munculkan copnya ya yang ada di atas ini? Karena membantu saya nanti untuk mengisi, kalau misalkan data selanjutnya misalkan saya harus isi sekian banyak nih, saya mau nambahkan nama-nama orang, ternyata saya harus juga ketik. Nah, di sini saya misalkan salah, misalkan bisa terjadi kesalahan, saya harus ketik alamat, ternyata saya ketik nama kabupaten atau nama kotanya. Itu bisa terjadi kenapa? Karena saya tidak melihat cop tabelnya. Ini cop tabelnya ya. Intinya kursornya itu diletakkan di mana? Nah, ini saya letakkan di sini ya. Kemudian saya lakukan, saya klik freeze. Nah, ini kalau saya geser ke bawah sudah kelihatan tuh. Ya, kalau saya mau hilangkan lagi kembali, ini saya tinggal unfreeze saja. Kita bisa melakukan tombol Ctrl 1, atau pada saat kita blok begini kita lakukan klik kanan lalu klik format cell. Oke, sama saja ya. Yang pertama, oke, saya berikan border dulu. Nanti kalau teman-teman masih mungkin belum sempat nonton di video awal, bisa buka video awalnya seperti apa. Nah, ini kan merupakan bilangan yang biasa kita bilang, taruhlah misalkan ini sebuah nilai, terserah nilai harga atau apapun ya. Saya lakukan format numbering, format cell. Nah, general ini adalah tampilan, mengembalikan tampilan ya. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah kasih nanti formatnya, sudah tahu formatnya seperti apa, kita kembalikan ya, pilih general. Nah, di sini ada pilihan number. Number ini kita bisa melakukan format terhadap angka, memberi tanda pisah untuk khusus pemisahan ribuan. Nah, ini sampel ya, sudah terlihat previewnya seperti ini. Jadi nanti kalau saya klik OK, yang muncul hanya decimal place-nya nih ada ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau mau lebih rapi lagi ya, kita gunakan separatornya ya, pemisah ribuannya. Nah, ini lebih kelihatan lagi. Atau mau hilangkan desimalnya juga bisa. Kita turunkan klik ini, atau kalau tadi masih terlihat 2, langsung aja di blok begini, kemudian tekan angka 0. Oke, seperti itu. Hanya kalau di currency sama accounting ini kita bisa memunculkan mata uang tanpa harus ngetik ya. Pilih currency atau accounting sama. Nanti lihat perbedaannya apa sih? Nah, bedanya kalau di currency pilihan itu, simbol mata uang yang kita inginkan itu mengikuti dengan panjang karakter. Tapi kalau di accounting itu semua simbol simbol mata uang yang kita pilih itu sejajar. Ya, contoh ya, di sini ada simbol dolar ya. Kalau mau cari mata uang rupiah ya, saya contohkan. Kita tentunya cari yang RP, nah tadi ada RP Indonesia ya. Kita klik RP Indonesia. Nah, ini currency. Dia simbol mata uang atau yang bisa kita pilih, simbol mata uang apapun, itu mengikuti dengan panjang karakter. Biasanya kalau mau lebih rapi ya saya gunakan accounting. Nah, perbedaannya lihat ya. Nah, seperti ini. Semua mata uang yang kita pilih itu disejajarkan semua nih. Tidak sesuai dengan panjang karakter, tapi dia sejajar rata kiri berdasarkan lebar kolom. Oke, kita kembali ke format cell ya. Nah, kemudian di sini juga ada pengaturan date, itu tanggal ya, time, waktu, memberikan simbol persen. Kita selalu umumnya kita menggunakan ini.
general. Ini kalau mau mengembalikan sama yang ini aja sampai sini, sampai persen ya. Persen pun ada cara cepatnya juga memberikan simbol persen. Oke, saya ketikkan lagi ya, misalkan ya tanggal ya, atau periode ya, misalnya periode. Ini hanya contoh ya teman-teman ya. Tanggal 31 garing bulan 1 misalkan, bisa 01, bisa 1, kemudian tahun 2022. Nah, seperti ini ya. Harusnya tanggalnya di tengah, bulannya di depan. Itu yang perlu saya bedakan. Ini teman-teman, kalau terjadi perubahan seperti ini, nah berarti ada salah kaidah dalam penulisan periode. Oke. Nah, harusnya kan seperti ini. Kita coba ya. Biar Oke, saya lakukan lagi contoh format number yang menggunakan date. Nah, ini teman-teman bisa lihat, saya rubah. Ini yang lagi-lagi yang masih Inggris ya, saya rubah ke sini ya, jadi 31 Januari 2022. Oke, nah ini. Oke, saya masukkan lagi, misalkan pilih Indonesia ya. Oke. Nah, ini lebih panjang. Kalau Indonesia kan bisa lebih panjang ya. Ingat, dalam penulisan harus sesuai kaidah ya. Kalau ngetik periode tanggal, pada saat inputnya itu harus pakai garis miring ya. Kalau persen ini yang persentase ya, berapa persen sih dia gitu. Itu biasanya dipakai kalau pada saat kita mau tahu nilai mau menampilkan simbol persen. Ya, itu mungkin saja ya yang untuk number. Kalau yang lain ini, kalau saya sih tidak terlalu banyak kita gunakan ya. Nah, kalau kita lihat ini ada menu cepatnya juga ya di sini. Nah, ini yang tadi kita gunakan kalau menggunakan format accounting ya, untuk memberi simbol mata uang. Kita bisa klik more accounting format. Ya, kita kembali ke menu format sel tadi ini. Saya contohkan lagi, misalkan ya, ini persentasenya ya. Saya masukkan di sini, misalkan nilai, misalkan sebuah nilai, misalkan pembandingnya ya. Ini hanya contoh menggunakan persentase. Saya rasa teman-teman juga sudah mengerti. Saya hanya memberikan contoh saja. Atau langsung saja ya, saya anggap kalau 2 ini dari 100 berapa persen ya. Saya tinggal tik sama dengan ini dibagi 100 ya. Nah, hasilnya seperti ini ya, 0,02, 0,03. Kalau dia 10 ini jadi 0,11. Nah, ketika kita rubah format selnya ya, kita blok, lalu kita klik persen, maka dia berubah ya. Nah, seperti ini teman-teman. Sama juga ini koma, ini apa? Ini memberikan desimal ya. Kalau kita klik ini koma ya, dia akan muncul begini ya, ada desimal. Oke, selanjutnya alignment. Nah, alignment ini sama dengan yang ada di ribbon ini ya. Dia berisikan tentang perataan, kemudian format array text. Jadi ya, ini khusus untuk mengatur perataan dalam satu sel. Nah, menunya lebih detail ya kalau di format sel. Sini teks alignmentnya terbagi dua, horizontal dan vertikal. Ya, saya contohkan ya. Saya baris dulu ini yang 5 baris pertama dengan format yang berbeda-beda nanti ya. Kemudian saya tekan Ctrl 1. Nah, ini general ini adalah perataannya itu seperti tadi di number. Kalau kita pilih general itu mereset ya, mengembalikan, atau settingan awal maksudnya. Nah, kita pilih left itu ya sama dengan general, karena memang rata-rata
teks dalam bentuk teks itu diketik di Excel itu pasti rata kiri, kalau dalam bentuk nilai angka itu pasti rata kanan. Nah, jadi fungsi horizontal ini, perataan horizontal itu sama dengan yang ini ya, simbol 3 di bawah ini ya. Kalau yang vertikal yang ini itu sama dengan simbol yang ada di atas ini ya teman-teman ya. Nah, oke. Kemudian selanjutnya ini nih. Nah, orientasi ya sebelah kanan ini. Kalau indent ini kita coba kasih indent. Nah, dia memberikan spasi ya. Indent itu memberikan spasi. Kita di sini tidak ketik spasi. Tapi karena kita pada saat kita blok tadi kita ketik indent, kita seakan-akan memberikan spasi atau ada jarak dari batas tulisan sebelah kiri ya. Lalu kita klik orientasi ya. Orientasi ini arah teks ya, arah teksnya teman-teman. Kalau saya klik langsung ke tengah ini, nanti tulisannya ini satu kolom itu satu huruf ya. Nah, seperti ini. Kita matikan ya, kita klik aja ulang lagi. Kembali tuh. Nah, lanjut ini. Nah, perbedaan ini dengan ini itu kalau di sini tuh lihat aja teksnya itu TEXT. Kalau ini enggak. Kalau yang sebelah sini enggak. Dia apa ya? Arahnya itu ya, berapa derajat ya ke bawah ya. Misalkan saya arahkan ke bawah ya. Nah, jadi tulisannya nanti miring ya, teman-teman ya. Coba teman-teman. Nah, seperti ini. Bisa lakukan dengan mengdrag ini ya, memutar ini, atau langsung ke sini aja ya, di kotaknya ini langsung ketik aja 0 kembali. Wrap text ya, fungsi wrap text ini sama dengan ini nih, simbol ini nih. Nah ya, mungkin sempat saya singgung juga ya di video saya yang pertama tuh. Nah, fungsi wrap text itu kalau dia adalah melipat teks ya. Melipat teks bila mana karakter yang diketik dalam suatu sel itu atau tidak sesuai dengan lebar kolomnya ya. Terlalu panjang teksnya. Misalkan ini ya, Jalan Sungai Ogomojolo. Kemudian harusnya teksnya sampai dengan nomor 28. Nggak kelihatan tuh. Saya wrap teks aja. Ya, dia jadi ke bawah. Otomatis baris juga akan bertambah. Selain itu, merusak karakter yang ada di sel-sel lain ya. Ya, lagi-lagi kalau ada yang begini ini ya teman-teman ya sesuai dengan kondisi tertentu ya. Maksudnya kalau memang diperlukan wrap teks atau melipat teks karena pada saat kita mau cetak di kertas mungkin lebar kolomnya ini terlalu makan tempat sehingga ada kolom-kolom paling ujung tuh yang tidak terpakai ya, tidak bisa dalam satu halaman. Makanya biasanya kita mencari solusinya seperti ini. Kita melipat beberapa teks dalam beberapa kolom itu ya, yang kita anggap boleh nih kita lipat, biar misalkan teman-teman punya data itu panjang sampai kolom K misalkan ya. Ini kan sampai kolom E saja ya. Misalkan sampai kolom K apa semua datanya kita mau cetak, kemudian ada kondisi-kondisi tertentu yang mau tidak mau kita harus melipat teks untuk teks yang terlalu panjang. Ini fungsinya wrap text. Kalau wrap text dia melipat ketika karakter yang kita ketik tidak sesuai dengan lebar kolom, teksnya dia taruh ke bawah, dia susun ke bawah. Kalau shrink to fit itu tidak. Dia itu memaksakan teks itu tetap seperti format yang kita ketik itu, tanpa dia harus susun ke bawah. Berapapun panjang karakter yang kita ketik, tapi dengan kondisi dipaksa sesuai dengan ukuran kolom. Shrink to fit itu maksudnya memaksa sesuai dengan ukurannya. Saya klik shrink to fit ya teman-teman, bisa lihat nanti. Kalau ini saya perkecil kolomnya sampai gini nih. Nah, semua tadi yang saya klik 5 baris ini, itu ketika saya perkecil maka ukurannya juga menjadi kecil, ukuran hurufnya otomatis. Kita langsung saja ke apa sih maksudnya merge. Merge itu menyatukan. Kalau di sini kita langsung mendapati pilihan merge and center. Artinya ketika kita ada dua perintah di sini, selain menyatukan selnya juga melakukan perataan teksnya menjadi tengah, rata tengah. Sini aja merge center, merge across, merge cell, unmerge cell. Nah, unmerge cell itu gunakan kalau mau mengembalikan ya, memisahkan kembali. Teman-teman silakan saja coba klik, oh gini hasilnya merge and center.
Atau ini juga jangan sampai salah, jangan sampai ngebloknya begini ya, nanti jadinya seperti ini. Nah, kali ini pilihan merge across ya, jadi dia membuat 2 baris. Nah, ini jangan sampai salah, atau teman-teman langsung klik ini, maka nanti kecamatan kelurahannya hilang, yang ada cuman kota aja. Nah, seperti ini, jangan sampai salah. Oke, teman-teman bisa mengerti ya penggunaan merge. Ini juga bisa ya, jadi kita blok ke bawah baru merge and center. Nah, seperti ini. Kita langsung ke font ya. Nah, font ini ya fungsinya sama seperti yang ada di sini ya, di ribbon teman-teman yang ada di sini. Jadi dia mengatur jenis huruf ya, kemudian mengatur size ya, font size-nya, ukurannya, memberikan efek tebal, miring, atau menggarisbawahi ya. Juga memberikan warna huruf. Jadi dia memberikan jenis huruf ya, kalau format cell-nya yang khusus untuk menu font ya. Jadi di blok dulu ya, jangan lupa teman-teman. Di sini ada font, kita mau ganti jenis hurufnya misalkan ya, saya ganti lebih ya, yang agak-agak sedikit berbeda biar kelihatan ya. Kalau mau diberikan italic, miring, kemudian mau di bold, ditebalkan, bold, italic, itu dia ditebal dan miringkan, sama dengan ini ya, bold, B dan I di ribbonnya ya, di toolbarnya. Kemudian size ini sama dengan ini di toolbarnya. Kemudian mau ditambah ukurannya 12 ya, silakan saja. Underline ini sama dengan mengklik yang ini ya, huruf U di ribbon ya. Nah, cuman underline di sini ya, ada di sini bisa pilihan double ya. Nah, ini single accounting, ini double accounting, ini double ini ya. Nah, apa perbedaan double dengan double accounting ya? Ya, nanti teman-teman bisa lihat ya. Color ya, memberikan warna huruf ya. Silakan dipilih di sini, sama saja. Mau dikasih warna ungu ya, saya oke kan ya. Nah, ini adalah pilihan setelah di format tadi, menggunakan jenisnya Comic Sans, kemudian memberikan efek bold, italic, tebal dan miring. Kalau tebal ya, nanti kita lihat, kita kembalikan ukurannya ke ukuran 10 ya. Ini tadi double di underline nya ya, garis bawahnya itu kita pilih double. Coba double accounting ya. Nah, jadi perbedaannya di situ ya teman-teman. Nah, strike stroke ini efek ya, kalau misalkan kita saya hilangkan dulu ya garis bawahnya, teman-teman bisa lihat nanti sini strike stroke itu seperti apa sih. Nah, ini kayak semacam coretan. Jadi kalau kita kayak bikin teks, kalau salah coretnya seperti ini, nah kita kasih, pada saat kita ngetik itu kita kasih efek seperti ini ya, namanya strike stroke ya. Subscribe apa sih? Nah, panjang atau luas sebuah tanah ya, misalkan 123,65 ya kan meter ya. Kemudian biasanya ada simbol kuadrat ya. Nah, kita menggunakan yang namanya tadi superscribe. Kita bisa ketik 2 dulu, terus di blok sendiri khusus untuk duanya ini, kita tekan Ctrl 1, pilih superscribe. Nah, jadinya seperti ini teman-teman ya. Kita kembalikan lagi, kalau subscribe itu pilih ya ke bawah. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau tab border itu ya, video sebelumnya sudah saya bahas ya, karena memang penggunaan khusus untuk buat bingkai ya, sehingga menjadi tabel seperti ini ya. Kalau fill itu ya ini ya teman-teman ya. Nah, cuma di sini dia lebih lebih lengkap lagi ya. Kenapa saya bilang lebih lengkap? Di sini ya bisa dipilih lebih banyak kombinasi warna, jadi bukan hanya satu warna, dia bisa memilih kombinasi warna di sini. Ya, teman-teman silakan saja tes semua ya, semua penggunaan warna, baik itu di menu fill effect atau more color ya, juga sama ya, sama. Ini satu warna ya, khusus untuk pilihan more color. Cuman bedanya kalau tidak tersedia di sini ya, kita pilih yang di sini. Saya memberikan warna, misalkan warna backgroundnya itu 2 warna ya, 2 warna. Sudut warna ini saya pilih titik sudut yang agak ke kanan bawah, warna birunya. Kemudian pattern color ini tambahan untuk
efek di sininya ya, di dalam apa ya namanya, di dalam backgroundnya ya, background cellnya ya. Saya pilih misalkan efeknya itu warna agak terang ya, warna orange terang ya sedikit ya. Kemudian jenisnya ya, pattern stylenya ya, jenis kotak-kotak, titik-titik, garis. Saya pilih kotak-kotak ini aja, coba lihat teman-teman ya. Nah ya, ini yang bisa dilihat ya, saya besarkan ya. Nah ini ya, tergantung apa ya, kreativitas teman-teman ya, buatnya seperti apa untuk format selnya. Oke, sekian dulu ya video kali ini. Jadi kalau teman-teman punya masalah ya mengenai masalah pengolahan data, lagi-lagi saya buka ya di kolom komentar, silahkan tanya saja. Kemudian nanti kalau misalkan ada file yang mungkin masih teman-teman merasa sulit untuk diolah, silahkan saja kirim ke alamat email saya yang ada di deskripsi video ini ya. Jadi siapa tahu nanti permasalahannya juga nanti bisa kita bahas kalau permasalahan itu memang banyak didapati oleh teman-teman lain ya, yang mungkin perlu untuk kita bahas di channel ini ya. Itu saja ya, nanti tunggu lagi video dari kami selanjutnya ya, tetap masih di pembahasan Microsoft Excel ini. Sukses selalu buat teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.